妖木已毁，使者破城，祝天少死。尔等真正的生死之战，贝罗派你来此，于你而言定是何意图？这像是有来世我临现在如何将是一次新生？五妖碎片已经分开太长不成。明天之气。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Singkat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan membawakan konten spoiler dari Renegade Immortal episode ke-127, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah mendapatkan banyak harta celestial dari celestial palsu yaitu Huang Yu, yang singkatnya Walin pun mempelajari teknik celestial baru yaitu teknik celestial berhenti ataupun teknik yang dapat menghentikan waktu, yang setelahnya Walin pun mengikuti peperangan untuk menyerang wilayah Huayao, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan segel pertahanan dari ibu kota Huayao, yang dimana segel tersebut sangat sulit untuk dihancurkan dan tidak bisa dihancurkan dengan satu serangan terfokus karena segel itu memiliki banyak titik kunci, yang dimana titik kunci itu tersebar luas pada setiap permukaan dari segel perlindungan, dan untuk bisa menghancurkan sepenuhnya segel perlindungan itu maka setiap kunci pada setiap dinding pertahanan harus dihancurkan secara bersamaan. Jika kekuatan tidak cukup besar ataupun tidak serentak menghancurkan setiap kuncinya, maka segel itu tidak akan bisa tertembus maupun dihancurkan. Dan untuk serangan Walin yang merupakan 1 juta energi pembantaian yang ia jatuhkan seperti hujan badai menghantam ke arah dari segel perlindungan ibu kota Huayao, membuat terjadi benturan yang besar secara terus-menerus, yang seolah jutaan pedang energi pembantaian menghujani segel perlindungan itu dari berbagai arah, yang membuat segel ibu kota Huayao bergetar hebat dan muncul setiap retakan di sana, yang sampai pada akhirnya segel itu runtuh total. Hal ini membuat teknik pembantaian Walin menjadi teknik terkuat yang ia miliki dan menjadi pondasi besar dari 3 kekuatan utama Walin. Yang pertama adalah teknik pembantaian dan lalu jari maut serta amor hitam, dan teknik ketiga adalah sungai Dao ataupun River Hell. Dan untuk teknik celestial penghentian waktu merupakan teknik yang akan menjadi kartu truf tersembunyinya Walin. Ia tidak akan menggunakan teknik ini selama kondisinya tidak mengancam nyawa Walin, tetapi jika sudah terdesak maka Walin akan menggunakannya sebagai kejutan penyelamat nyawanya. Dan setelahnya pun Ancient Demon Fire yang merupakan jejak kekuatan dari Bai Luo muncul dari kota Huayao, dan ia sangat marah kepada Walin karena telah mengganggunya. Ia merendahkan Walin sebagai semut dan mengancam Walin akan segera tewas walaupun Walin merupakan pelindung dari Bai Luo. Jadi Ancient Demon Fire sudah tidak peduli dengan penyatuan wujud asalnya, ia sekarang lebih ingin melanjutkan kehidupannya sesuai dengan pilihannya. 要使者破城，还想与我抗衡不成？ Walinya sadar pertempuran dirinya melawan Ancient Demon Fire akan segera dimulai. Walin pun langsung mempersiapkan diri dengan ia menggunakan armor hitamnya dan juga merubah 1 juta energi pembantaian yang awalnya menjadi serangan Walin, kini ia gunakan sebagai segel pertahanan yaitu segel kehidupan. Ancient Demon Fire mencoba untuk menyerang Walin secara bertubi-tubi, tetapi dengan pertahanan ganda dari Walin yaitu armor hitam dan juga 1 juta segel kehidupan Walin membuat Walin nyaris kebal dari setiap serangan Ancient Demon Fire, dan juga Walin menggunakan dari serangan jari mautnya sebagai serangan balasan kepada Ancient Demon Fire, dan juga Walin mencoba untuk mendekati Ancient Demon Fire. 贝罗派你来此，于你而言究竟是何意图？ Dan juga Walin meningkatkan kekuatannya dengan ia mengaktifkan Transformation Demon, membuat Walin seketika berada di mode demonnya, yang hal ini meningkatkan setiap serangan jahatnya Walin, yang setiap serangan itu juga diserap oleh Ancient Demon Fire. Dan di sana ia cukup kaget karena Walin ternyata walaupun seorang kultivator Dao tetapi ia memiliki energi demon murni, yang Walin seolah seperti bisa menyimbangkan energi Yin dan Yang.
Sang Ancient Demon Fire mencoba untuk menekan Walin menggunakan energi sejatinya, tetapi di sana Walin langsung berubah ke transformation daunnya, yaitu mode kultivatornya, dengan menggunakan teknik River Hell yang terjadi perpaduan di antara mereka yang sangat sengit. Dan setelah perpaduan tersebut, Walin kembali mencoba untuk mendekati Ancient Demon Fire, yang Ancient Demon Fire kembali menyerang Walin menggunakan cakarannya, dan Walin langsung berubah mode kembali ke Transformation Demon dan menerjang teknik dari cakaran Ancient Demon Fire yang sampai Walin bisa mementalkan teknik itu dengan jauh. Tetapi sayangnya Walin juga menerima efek serangan dari cakaran itu yang sampai membuat 700.000 segel kehidupan Walin dapat hancur, tetapi untungnya dapat dipulihkan kembali. Ancient Demon Fire yang melihat kekuatan Walin seperti ini, seketika ia sadar bahwasanya Walin bukanlah kultivator biasa. Ia bisa dengan mudah mengubah tekniknya menjadi Transformation Demon ataupun Transformation Daun dengan sangat maksimal, seolah kedua teknik itu merupakan jati dirinya Walin. Ancient Demon Fire langsung menggunakan teknik yang lebih serius, yaitu ia menggunakan teknik terlarang dengan membuat sebuah tombak magma raksasa yang dipenuhi oleh energi jahat dan juga panas secara ekstrim. Walin merasakan ancamannya sangat besar dari serangan tombak magma tersebut, seperti ia menghadapi krisis hidup dan mati. Tetapi Walin tidak menyerah, ia akan tetap maju untuk menghadapi Ancient Demon Fire. Dengan Walin menyatukan seluruh energi pembantaiannya menjadi satu energi pembantaian tunggal. Jadi 1 juta energi pembantaiannya Walin dengan jumlah yang besar, Walin padatkan menjadi satu energi pembantaiannya tunggal, berat dan juga sangat ekstrim. Dan setelahnya terjadi serangan perpaduan di antara mereka, yang di saat bersama juga Walin mengambil kesempatan ini untuk memanggil Bailuo, yaitu teknik seperti sebelumnya. Walin memberikan sedikit darahnya kepada Bailuo agar Bailuo bisa untuk membentuk tubuh fisiknya, dan Bailuo pun akhirnya muncul di sana, membuat sekarang adanya 2 pertemuan dari Ancient Demon. Ancient Demon Fire kaget kenapa Bailuo bisa menggunakan darahnya Walin, tetapi setelahnya Ancient Demon Fire menyadari bahwasanya alasan ini karena ternyata Walin yang memiliki darah dewa kuno, yang salah satu keturunan dari 3 kekuatan kuno. Bailuo mengajak kepada Ancient Demon untuk menyatu, karena jika mereka terlalu lama berpisah seperti ini terus, maka mereka semua akan bisa lenyap secara perlahan bersama dengan 7 lainnya. Dan setelahnya Bailuo maju menyerang ke arah Ancient Demon Fire. Tetapi sayangnya Walin masih berada ancaman besar karena tombak dari Ancient Demon Fire masih mengincar Walin, dan apalagi sekarang kondisinya Walin melemah karena ia telah memberikan sebagian darahnya untuk pembangkitan dari Bailuo, membuat Walin seperti tidak mampu lagi untuk melanjutkan pertarungan. Tetapi Walin tetap terpaksa harus melawan tombak itu, karena jika tidak ia akan dimusnahkan oleh tombak itu. Walin pun kembali lagi menggunakan energi pembantaiannya beradu dengan tombak itu, yang peraduan di antara mereka berlangsung sengit, yang dimana energi pembantaian Walin menggerogoti energi demon dari tombak itu, dan energi demon dari tombak itu juga menggerogoti energi pembantaiannya Walin, membuat peraduan ini menjadi peraduannya sangat sengit. Setelah peraduan tersebut, mereka berdua sama-sama terpental dengan masing-masing dari mereka juga mulai melemah. Walin dengan kondisinya yang sudah kritis, dan juga kondisi dari tombak magma itu juga mulai melemah karena energinya telah digerogoti oleh energi pembantaiannya Walin. Dan setelahnya Walin langsung pergi menuju ke tempat dari lembah Ancient Demon Fire, yang dimana lembah ini mirip dengan lokasi dari patungnya Bailuo yang berada di wilayah Tianyao. Yang tujuan Walin masuk ke dalam lembah itu adalah mengambil benda yang dimiliki oleh Ancient Demon Fire. Setelah memasuki lembah tersebut, Walin melihat adanya patung Ancient Demon Fire, yang patung tersebut pun seketika langsung membuat pertahanannya untuk mencegah Walin masuk, yaitu dengan adanya avatar lainnya dari Ancient Demon Fire. Walin merasa ragu untuk menghadapinya karena juga kondisinya Walin yang masih kritis, tetapi Bailuo meminta kepada Walin untuk menghancurkan patung tersebut karena hal itu akan bisa membantu dirinya untuk menyatu dengan Ancient Demon Fire. Walin sedikit ragu untuk menerimanya, tetapi Bailuo memberikan keringanan kepada Walin. Jika Walin mau melakukannya, maka tugasnya Walin telah sepenuhnya berakhir, dan juga Walin akan mendapatkan 2 warisan lainnya dari ia.
kata Beluo menyinggung dirinya yang telah banyak menolong Walin dulunya, dan di sana pun Walin pada akhirnya menerima permintaan dari Beluo. Walin pun menggunakan pedang Lin Tianhuo untuk menghadapi bayangan avatar dari Ancient Demon Fire tersebut, yang di sana juga Walin menyadari bahwasanya Ancient Demon Fire ini ternyata lebih lemah daripada yang di luar karena kesadaran dari Ancient Demon Fire yang telah terpecah menjadi dua, satu berhadapan dengan Beluo, satu lagi mencoba untuk menjaga patung. Jadinya membuat Ancient Demon Fire yang dihadapi Walin lebih lemah, seperti berada di Ascendant tahapan akhir. Dan dengan energi pedang Lin Tianhuo, Walin bisa untuk menghadapinya, yang sampai pada akhirnya Walin bisa untuk meruntuhkan avatar itu. Dan setelahnya Walin menghancurkan patung dari Ancient Demon Fire itu, yang awalnya cukup kesulitan karena energi dari Ancient Demon Fire yang masih kuat, tetapi pada akhirnya Walin berhasil untuk menghancurkan patung dari Ancient Demon Fire itu, yang membuat Beluo semakin diuntungkan. Tetapi setelah hancurnya dari patung Ancient Demon Fire, di sana Walin ternyata menemukan adanya sebuah potongan tulang tangan, yang Walin mencoba untuk memeriksanya, tetapi tiba-tiba saja kesadaran Walin malah ditarik ke tempat misterius, yang dimana tempat itu merupakan tempat warisan. Yang di sana Walin melihat jati dirinya yang telah terbagi-bagi, dengan setiap dari mereka mewakili kekuatan masing-masing dari Walin. Dan di sana Walin mencoba untuk mencari jawaban apa yang sekarang ia sedang saksikan, tetapi pada akhirnya Walin menyadari bahwasanya ini merupakan pemandangan dari sebuah transformasi sebelum memasuki ranah dari ilusi yin dan juga jasmani yang, yaitu ranah setelah dari ranah Ascendant. Hal ini membuat Walin cukup kaget karena seharusnya ia masih belum bisa menerima pengalaman ini, tetapi Walin sadar bahwasanya pengalaman ini berasal dari warisan Ancient Demon. Walin langsung memanfaatkan situasi yang sangat berharga ini untuk bisa mempelajarinya, yaitu dengan Walin yang menyerap semua warisan itu dengan menyerap bayangan-bayangan yang berada di ruangan warisan tersebut. Dan singkat cerita, dalam hitungan bulan peperangan antara Tianyao dan juga Huoyao telah berakhir. Pasukan dari Tianyao telah menarik kembali pasukan mereka untuk kembali ke ibu kota Tianyao, dan sedangkan untuk Ancient Demon Fire dan juga Beluo, mereka berdua telah menyatu, yang dimana Beluo sekarang telah memiliki tubuhnya sendiri, kekuatannya telah melonjak drastis, yang artinya juga Beluo sekarang tidak lagi membutuhkan Walin untuk memiliki tubuh fisiknya, karena Beluo sekarang sudah bisa untuk mengandalkan kekuatannya sendiri berkat penggabungan dengan Ancient Demon Fire. Sedangkan untuk Walin, ternyata ia masih belum selesai pada tahapan proses penerimaan warisan, yang membuat Walin masih berada di kondisi misterius dengan tanpa adanya kesadaran, tetapi sedang duduk berkultivasi. Dan Beluo sendiri telah memindahkan Walin ke tempat yang aman, yaitu tempat pelindungan Beluo yang berada di Danau Naga. Setelahnya beberapa bulan telah berlalu kembali, dan akhirnya Walin telah mendapatkan kesadarannya kembali, yang di sini Walin merasakan aura kekuatan miliknya telah berubah, yang Walin merasakan seperti tubuhnya memancarkan kesan halus dan juga dalam, seperti tubuh dan juga jiwanya dibersihkan berskala besar. Yang mengartikan hal ini Walin semakin tenang, dan juga kita sudah tahu kalau energi Dao itu berasal dari pemahaman Dao, yang jika Walin semakin tenang maka pemahaman Dao-nya akan semakin dalam. Beluo juga memberikan penjelasan kepada Walin bahwasannya selama Walin berada di ruangan warisan itu semua bukan ilusi, tetapi Walin memang beneran mengalami transformasi Dao yang nyata. Hal ini memberikan pengalaman besar kepada Walin, tetapi secara bersamaan juga memberikan rasa khawatir dan juga takut kepada Walin, karena pengalaman warisan itu ya sangat dalam dan juga memberikan tanda bahaya kepada Walin yang jika kesadarannya malah terjebak. Beluo juga memberitahu kalau Walin bukanlah yang pertama menerima warisan ini, ternyata adanya dua orang dulunya yang telah menerima warisan ini terlebih dahulu, yang salah satunya adalah Sun Yun. Beluo mengakui kalau Sun Yun merupakan kultivator yang berbakat, bahkan ia sampai bisa untuk membuat tekniknya sendiri. Hal ini pun membuat Walin cukup kaget dan juga menyadari bahwasannya Sun Yun ini merupakan senior yang sangat berbakat dan juga misterius. Yang bagi kalian lupa siapa Sun Yun ini, yang dimana Sun Yun ini merupakan murid puncak dari divisi ungu, tetapi telah dikabarkan mengkhianati Tianyuzi dan menghilang entah kemana. Setelahnya Walin meminta kepada Beluo untuk menepati satu janjinya lagi, yaitu membantu Walin untuk menemukan keberadaan dari Zoe. Beluo menerima permintaan tersebut,
tersebut, Beluo pun mencoba untuk memeriksa kekuatan Zoe yang berada di pagodanya Walin, yang singkatnya dengan kekuatan Beluo sekarang yang sudah sangat besar, ia mampu untuk mendeteksi dengan jarak yang sangat luas, yang bahkan ia bisa menemukan keberadaan dari Zoe yang berada di sebuah tempat yang disebut sebagai Tight Abyss, yang jurang tersebut merupakan jurang raksasa. Saking besarnya jurang itu seperti sebuah retakan dunia, yang dari dalam jurang itu adanya gas hitam yang keluar dengan kekuatan yang mengerikan, dan juga jurang itu memiliki retakan dimensi dari berbagai arah, yang dari retakan itu bisa membawa ke tempat dari wilayah yang tidak diketahui. Apalagi setiap dari jurang-jurang itu memiliki aura yang berbahaya, dan untuk bisa masuk ke sana adanya 6 pintu masuk, dan yang paling dekat dengan lokasi mereka sekarang adalah dengan wilayah dari country Demon Water, dan untuk bisa keluar dari wilayah itu harus melewati dari country Demon Fire. Walin pun sadar perjalanannya untuk menuju ke wilayah dari Tight Abyss akan sangat berbahaya, dan setelahnya Beluo memberikan hadiah terakhir kepada Walin berupa batu giok seukuran jari, yang batu giok tersebut adalah bisa untuk membagikan kekuatan Beluo kepada Walin, yaitu kekuatan pandangan dari Beluo yang bisa untuk membantu Walin mengawasi wilayah dari Tight Abyss dari kejauhan, yang artinya Walin bisa untuk membuat rute di Tight Abyss agar bisa melewati ancaman bahaya. Setelahnya pun Walin berpisah dengan Beluo untuk pergi ke wilayah dari Tight Abyss menyelamatkan Zoe. Tetapi ternyata Beluo sendiri ia tidak sepenuhnya memiliki niatan baik kepada Walin, karena Beluo sendiri ia sebenarnya memiliki niatan tersembunyi untuk menyerap kekuatan dewa kunonya Walin. Tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Beluo karena Beluo merasakan kalau aura kekuatan dewa kuno yang dimiliki oleh Walin bukanlah aura kekuatan dewa kuno biasa, tetapi berasal dari dewa kuno bintang 8-9, dan tidak hanya itu memiliki aura dari garis keturunan kerajaan. Beluo tidak berani untuk merebutnya dari Walin karena jika ia lakukan kemungkinan ia akan bisa berurusan dengan dewa kuno yang masih hidup, jadi bisa memberikan ancaman yang berbahaya. Untuk Beluo ia bisa menahan diri, namun untuk Tachia Beluo tidak yakin apakah Tachia akan bisa untuk menahan diri, karena Beluo yakin Tachia yang dipenuhi oleh kerakusan mungkin jika ia terbebas dari Walin akan merebut energi dewa kunonya Walin. Tetapi itu sekarang bukan lagi urusan dari Beluo, karena urusan Beluo dengan Walin untuk sekarang semuanya telah berakhir. Dan untuk pembahasan dari konten spoiler sampai di sini dulu, karena sepertinya untuk penjelajahan Walin di Tight Abyss akan terpisah menjadi episode yang berbeda. Jadi kita akan melanjutkannya lagi di video yang terpisah. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 妖木已毁，使者出城，祝天少死。尔塔，真正的生死之争，贝罗派你来此，于你而言定是何意图？这像是有